Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K Guru atau rekrutmen guru menjadi ASN P3K. Di mana di video kali ini admin akan bagikan informasi terbaru dari Pan RB mengenai pengadaan seleksi P3K Guru dan penetapan kebutuhan ASN P3K di tahun 2022 ini. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip karena di sini admin juga akan berikan contoh buat rekan-rekan semua, contoh resmi atau contoh juknis ya di tahun 2021. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Info di video ini lebih menarik untuk kita simak bersama-sama. Oke, kita lanjut ke info intinya. Mengenai pengangkatan P3K Guru di tahun 2022, nah di sini Pan RB mengeluarkan surat pada tanggal 9 September atau tepatnya di hari Jumat kemarin Bapak Ibu ya. Ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Ini nomor suratnya B1797 sekian tahun 2022. Nah, sifatnya di sini segera. Perihalnya adalah undangan. Undangan ini sebenarnya ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan instansi daerah. Nah, ini ada lampirannya Bapak Ibu ya. Nah, kita baca bersama-sama. Dalam rangka persiapan pelaksanaan pengadaan ASN tahun 2022 di lingkungan instansi pemerintah, kami bermaksud menyelenggarakan rapat koordinasi. Nah, ini ya, menyelenggarakan rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun 2022 dan penyerahan surat keputusan Menteri Pan RB tentang penetapan kebutuhan pegawai ASN di lingkungan instansi pemerintah yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 13 September 2022. Tepatnya di pukul 8.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu ya mengenai persiapan pengadaan ASN tahun 2022 dan penyerahan surat keputusan tentang penetapan. Jadi rekan-rekan itu misalnya mengetahui informasi dari instansinya bahwa instansinya menyampaikan usulan formasi atau kuota misalnya sebanyak 2.000. Nah, nanti di hari Selasa ini nanti akan betul-betul dilihat oleh instansinya ya atau Pemdanya apakah usulan 2.000 itu semuanya diterima atau tidak. Nah, Bapak Ibu ya, terus formasi apa saja yang ada pada penerimaan P3K nantinya. Jadi Bapak Ibu nanti akan melihat hal itu jika memang diberikan bocoran dari instansinya. Jadi ini acaranya 13 September 2022. Jadi nanti di sini juga akan dibahas mengenai juknisnya kemungkinan besar Bapak Ibu ya. Nah, mengenai hal ini ada lampiran 3 yang kami dapatkan. Susunan acara rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun 2022 dan penyerahan surat keputusan Menteri Pan RB tentang penetapan kebutuhan pegawai ASN di lingkungan instansi pemerintah. Di sini acaranya mulai dari jam 7 sampai jam 8.45 ada registrasi ya, dalam kegiatan ya. Ada registrasi terus pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, ada pembacaan doa, ada laporan pelaksanaan kegiatan. Nah, ini laporan pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh Asisten Deputi Perencanaan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia. Terus di sini jam 8 ya. Ini dari jam 8.55 sampai dengan jam 9.45 ada arahan Menteri Pan RB dari Bapak Aswar Anas. Terus ada penyerahan keputusan. Nah, ini ya, penyerahan keputusan Menteri Pan RB tentang penetapan kebutuhan pegawai ASN tahun 2022 secara simbolis. Nah, jadi secara simbolis diberikan rekan-rekan ya. Cuma ada satu nanti Pemda yang akan diperlihatkan ya secara dokumentasi. Terus jam 9.45 sampai dengan 15.00 ada paparan narasumber. Nah, narasumbernya di sini dari Deputi SDMA Menpan RB mengenai kebijakan transformasi SDMA. Nah, ini juga ada Dirjen GTK Kemendikbudristek Materinya implementasi pengadaan P3K Guru tahun 2022.
Ya, jadi nanti dari Dirjen K3 juga ada rekan-rekan ya, implementasi pengadaan P3K Guru tahun 2022. Terus ada Deputi Singka dari BKN, ini Bapak Suharmen ya. Mekanisme dan sistem seleksi. Nah, ini mekanisme dan sistem seleksi P3K tahun 2022. Terus moderator asisten deputi perencanaan jabatan perencanaan dan pengadaan SDMA. Nah, di sini yang terakhir penyerahan keputusan Menteri Pan-RB tentang penetapan. Nah, jadi kita bisa lihat kembali jadwal yang pernah dipaparkan oleh Bapak Abbas Subagja. Nah, di sini di minggu ketiga Bapak Ibu ya. Nah, ini minggu ketiga pembukaan pendaftaran seleksi CASN. Nah, semoga saja setelah acara ini rekan-rekan ya, semoga saja sudah bisa melaksanakan seleksi P3K setelah melaksanakan acara atau rapat koordinasi ini, sehingga rekan-rekan itu sudah bisa melihat di mana sebenarnya nanti rekan-rekan itu bisa mendapatkan formasi atau disediakan formasi. Karena kita tahu pada seleksi P3K untuk yang sudah lolos passing grade itu nantinya hanya melihat formasi yang disediakan oleh instansinya atau yang disediakan oleh pemerintah. Tinggal mengklik ya, mengkonfirmasi apakah rekan-rekan itu mau menerima atau tidak. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Nah, untuk contoh juknisnya kita bisa lihat contoh juknis dari P3K sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang di tahun 2021, rekan-rekan ya. Nah, kita bisa lihat apa saja sebenarnya isi juknisnya. Nah, di sini kita akan lihat ada beberapa rekan-rekan ya. Di sini petunjuk teknis pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada pemerintah daerah tahun 2021. Nah, di sini kita akan lihat Nah, ini alurnya sebelumnya rekan-rekan ya. Namun kita tahu bahwa sekarang itu tidak ada di tahun 2021 itu tidak ada tahap 3-nya. Nah, jadi di sini rencana penjadwalan seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru seleksi P3K tahun 2021. Kita lihat di sini tahapannya. Pengumuman seleksinya itu, terus pendaftaran seleksi dan pemilihan formasi. Terus ada seleksi administrasi, tapi yang di tahun 2022 itu tidak ada lagi yang ini rekan-rekan ya. Untuk yang sudah lolos PG, tidak ada lagi seleksi administrasi. Terus nanti yang ada itu pemilihan formasi. Setelah pemilihan formasi nanti akan muncul pengumuman hasil. Rekan-rekan ya, pengumuman hasil dari pemilihan formasinya. Tapi untuk yang belum PG pastinya akan seperti ini rekan-rekan ya. Ada masa sangka dan segala macam. Terus kita lihat lagi. Di sini kalau tidak salah ini sampai pengelolaan nilai hasil seleksi kompetensi 3. Namun kompetensi ketiga ini tidak ada rekan-rekan ya, tidak ada di tahun 2021. Jadi semoga saja secepatnya setelah rapat koordinasi itu juknisnya bisa keluar rekan-rekan ya, sehingga rekan-rekan juga bisa merasa lega dan melihat apakah rekan-rekan itu mendapatkan formasi atau tidak. Jadi mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.